Bisa Bu Fitri, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan proses demonstrasi kontekstual yang dimana kita akan eh, melaksanakan praktik coaching yang berdurasi selama 3 siklus. Jadi untuk yang siklus pertama ini, Ibu Ihram berperan sebagai coach, kemudian Pak Andi Swaib berperan sebagai coachee, dan saya sendiri sebagai supervisor atau pengamat terkait percakapan coaching kita pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita sebagai rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya memulai kegiatan pra observasi untuk kegiatan coaching kita pada malam hari ini. Baik Ibu Ihram, sudah siap ya? Iya, siap Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bu Ihram, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini Bu, saya akan menjadi observer yang akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian yang di mana rubrik penilaian itu sesuai dengan alur tirta dan bagaimana nanti Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Pak Andi Swaib sebagai coachee dan bagaimana nantinya Ibu atau coachee Pak Andi Swaib menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu akan ajukan. Baik Bu. Bagaimana Ibu, sudah siap? Iya, siap Bu. Alhamdulillah. Nah, perlu diketahui Bu Ihram sebelumnya bahwa dalam proses coaching ini saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada malam hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama yang tentunya pressure, yaitu menjadi memberikan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah bisa eh, eh, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya agar bisa menemukan tujuan dari coaching tersebut. Baik, Ibu Ihram. Jadi ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan atau laksanakan. Nah, apakah secara spesifik ada yang ingin paling Ibu kembangkan pada proses coaching malam ini? Tentu saja ada, Bu. Saya di sini ingin betul-betul memberikan pressure untuk coach saya, bagaimana saya bisa memberikan kehadiran penuh untuk coach saya agar saya bisa fokus dalam menanggapi dan mendengarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach yang saya uh, coaching. Oke, luar biasa, Bu. Jadi Ibu akan em, apa namanya mengembangkan terkait presence ya, Bu, kehadiran penuh. Nah, sekarang Bu, indikator apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya, Ibu. Tentunya yang ingin saya capai yaitu bagaimana coach saya bisa merasa nyaman untuk bercerita, kemudian bagaimana coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang eh, terjadi di dirinya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan untuk malam ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai aja proses coaching kita pada malam hari ini. Jadi, waktu dan tempat disilahkan untuk Ibu Ihram melakukan proses coaching terhadap Pak Andi Swaib. Silahkan, Bu.
Oke, terima kasih Bu Fitri. Nah, baik, di sini saya akan berlaku sebagai coach dan Pak Andi Soeb sebagai coach ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Andi Soeb? Alhamdulillah sehat nih Bu. Sehat Ji, tapi saya lihat-lihat ini ada sedikit kegelisahan di muka tak. Kenapa ini Pak? Iya, iya ini apalagi eh akhir-akhir ini saya kan mengikuti ini pendidikan guru penggerak. Tapi saya lihat karena saya di sekolah saya itu saya sendiri yang mengikuti guru penggerak. Tidak ada guru penggerak sebelumnya. Saya yang memulai masuk guru penggerak dan saya juga yang sendiri yang apa eh, menjalankan pendidikannya. Itu saya lihat guru-guru seperti kayak ini, apalagi ada yang merasa seperti kayak iri atau dia tidak mau berubah. Jadi saya merasa gimana sih supaya saya bisa merubah pola 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 pikir guru-guru tersebut terhadap saya dan pendidikan yang saya jalani sekarang ini. Itu ya. Jadi jadi yang membuat ini kegelisahan di raut wajahnya Pak Sep ini karena merasa bahwa teman-teman yang ada di sekolah merasa kurang semangat ya dalam meningkatkan kompetensi dia dengan Ya, mengikuti beberapa kegiatan seperti yang Pak. ya, Nah, kira-kira ya betul. menurut Pandi Suaib dari percakapan kita nanti, kira-kira Pak Suaib ini mengharapkan apa dari percakapan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan bahwa guru-guru itu harus memiliki pola pikir yang terbuka, mindset yang berubah. Maksudnya eh, mindsetnya itu harus berubah bahwa sebagai guru itu kita harus selalu belajar. Meskipun kita karena guru itu kan adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak apa salahnya sih kalau misalnya kita selalu mau belajar baik itu secara online, offline, mengikuti pendidikan guru penggerak atau pendidikan lain yang penting kita harus selalu belajar. Itu saya harapkan kepada guru-guru itu perubahan pola pikirnya dan perubahan cara mengajarnya di sekolah. Oke, jadi semoga ya dari percakapan kita hari ini Pak Pandi Suaib bisa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kegundahan Pak Andi Suaib kali ini. Nah, kira-kira menurut Pak Andi Suaib, kekuatan apa sih atau pernah enggak Pak Andi Suaib menelusuri kenapa teman-temannya ini agak kurang-kurang semangat dalam meningkatkan kompetensi dirinya? Iya, saya selalu sharing sama teman-teman. Kira-kira apa sih yang membuat mereka tidak bersemangat merubah dirinya, tidak bersemangat untuk belajar lagi. Ternyata kebanyakan mereka bahwa saya sudah cukup nih, ada gajiku, ada tidak mau lagi anu yang lain cukup saya mengajar begini-begini terus mak sampai ke pensiun. Gitu pendapatnya bilang cukup nih. Iya. Apa Isma begini tidak mau mulai belajar dari capek-capek. Itu dia bilang. Iya, 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 iya. Jadi sebahagian besar ya teman-temannya sudah merasa bahwa dirinya sudah mampu nih dalam bidangnya. Nah, Iya, mm, jadi kadang itu kira dirubah. oke. Sedangkan kondisi yang diharapkan Pak Swab seperti apa? Ya, kondisi yang saya harapkan, eh, bagaimana guru-guru itu bisa merubah dirinya, bisa merubah pola pikirnya, sehingga dia bisa selalu mencari ilmu, baik itu secara online, secara offline, webinar, mengikuti pelatihan-pelatihan.
yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga bagi anak-anaknya, bagi sekolah, dan juga mungkin bagi keluarganya kalau dia memiliki ilmu yang sangat luas dan, bisa diterapkan baik di sekolah maupun di keluarga maupun di sekolah Nah, yang iya, memang ya ini. sepertinya itu memang penting ya Pak. Tapi kira-kira Pandesweb ini punya rencana apa agar eh, apa yang Pak Andisweb itu harapkan bisa terlaksana? Ya jadi, mungkin ini ya, setelah saya melihat, eee, guru-guru itu mungkin saya harus selalu memberikan motivasi, misalnya mengajak mereka untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, jadi mungkin di lingkungan itu saja misalnya, di mata pelajaranku saja dulu, membuat poin misalnya, kemudian masuk ke mereka-mereka, mata pelajaran lainnya, berkolaborasi, siapa-siapa yang memiliki, apa, siapa-siapa yang memiliki, ini, praktik baik ataupun, media pembelajaran yang bisa di-sharing. Mungkin itu bisa merubah pola pikir mereka untuk lebih termotivasi untuk, Nah, lebih baik lagi dalam hal pembelajaran. nah, nah, kira-kira itu tadi rencana yang sudah Bapak buat itu sebenarnya sudah sangat bagus. Nah, kira-kira dari rencana yang Bapak sudah rancang tersebut, apakah ada yang sudah pernah Bapak lakukan atau terapkan di sekolah? Iya, ini masih masih dalam proses. Sedang. Saya membuat, apalagi komunitas belajar, tapi hanya mata pelajaranku saja, mata pelajaran IPA. Ya, dan alhamdulillah itu merespon baik semua guru-guru IPA, bahkan ada yang, saya mengatakan bahwa, "Ini mau jadi bendahara, Dik," dia bilang, "Ada bendahara, Pak." Ih, bagaimana nanti kalau makan minum tidak ada tempat, ternyata tidak ada tempatnya. Iya. Apa ya dia dikatakan itu, saya punya, guru baru PTK, ada memang suatu tempat itu menyediakan memang, gedung untuk, berkolaborasi ataupun mengadakan seminar dan itu disediakan minumannya dan tempatnya. Cuma makanannya tidak ada, cuma minuman ada katanya. Jadi ada kopi, ada nutrisari begitu, minuman instan. Oh, cuma saya lupa apa namanya itu, Oh, begitu. sebut. Iya, 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 iya. ternyata ada begitu, itu yang saya lakukan sekarang ini. Ah, ternyata inovasinya ini sudah sangat luar biasa ya. Tapi Ya, dari apa yang sudah Bapak laksanakan tersebut, apakah ada tantangan tersendiri bagi Bapak? iya tantangan sendiri, apa, itu bahwa apa, meyakinkan guru-guru yang sudah apa, yang sudah senior, yang sudah, apa, pola pikirnya itu bahwa mau pensiun, lagi 5 tahun, itu yang membuat untuk ini, berubah pola pikir mereka. Nah, kira-kira dari tantangan itu, apakah strategi agar mengubah mindset guru-guru yang lebih tua ini, apa strategi yang lebih bisa menarik minat guru-guru tersebut agar lebih bisa meningkatkan kompetensinya menurut Pandi Soib? Itulah maksudnya saya harus, bagaimana mengajak mereka, begitu. Jadi bukan, apa, lintas mata pelajaran lah, bukan dari mata pelajaranku saja, tapi semua mata pelajaran dan yang mungkin memiliki kayak keahlian dalam media pembelajaran, apalagi itu yang membantu juga dalam hal pembelajaran seperti kayak, yang bisa memberikan materi tentang AI, ChatGPT, kemudian Quizizz, Gemini, sebenarnya banyak sekali, apa, itu mungkin, dia harus melihat dulu itu, mengajak mereka untuk bergabung dalam, pembagi praktik baik, itu mungkin yang harus saya lakukan. Oh iya. Iya,
Sebenarnya sih Pak, di sini inovasinya sangat luar biasa ya. Tapi kira-kira berapa waktu yang Bapak butuhkan agar tujuan Bapak itu bisa tercapai? Berapa waktu lama ya? Ya 2 minggu lah, karena kita harus apalagi melaksanakannya dengan cepat. Iya. Jadi menurut Bapak dengan rencana yang Bapak susun, strategi yang bisa Bapak lakukan untuk menghindari segala tantangan dalam rencana yang Bapak susun itu, kira-kira komitmen seperti apa yang Bapak pegang ini agar semuanya Ya, terlaksana dengan baik? ya saya mengharapkan bahwa kita harus tetap semangat, berkomitmen bahwa kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, juga selalu membuat inovasi-inovasi yang menarik, yang terbaru, sehingga kita ada semangat dan motivasi yang lebih tinggi lagi. Nah, Harus menurut Bapak siapa yang bisa membantu Bapak atau siapa saja yang bisa terlibat dalam rencana Bapak ini? otomatis yang terlibat itu seperti mungkin stakeholder yang ada di sekolah, seperti teman sejawat, uh, para guru, staf, terutama kepala sekolah, itu mungkin yang harus, dan Iya, bukan bisa melibatkan orang tua siswa. iya, baik betul. Jadi saya selanjutnya saya rasa apa yang Bapak sudah rencanakan, apa yang menjadi strategi Bapak, semoga saja bisa menjadi komitmen Bapak agar bisa menarik teman-teman yang ada di sekolah Bapak itu bisa meningkatkan kompetensinya sebagai seorang pendidik ya, yang mana kita tahu bahwa pendidik itu adalah pendidik sepanjang hayat. Nah, bagaimana nih setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaannya Pak Diswaib? Alhamdulillah, Ibu Ira, makasih banyak. Setelah berbincang-bincang, saya merasa lebih, apalagi, lebih lega, juga lebih tertantang lagi untuk eh, belajar lebih giat lagi dan mengajak teman-teman lain untuk bisa ikut dalam mungkin pendidikan guru penggerak ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang bisa meningkatkan ilmu mereka. Iya, semangat Masih ya, banyak. Pak. Iya, semangat ya Pak, sama-sama. Ya, Dan insya saya Allah. juga mendapatkan banyak inovasi dari perbincangan kita kali ini. Terima Semangat kasih, Bu terus Pak Ira. Diswaib. Oke, saya rasa cukup Bu proses coaching saya hari ini. Iya, Alhamdulillah Bu Ihram, sangat luar biasa ya terkait proses coaching yang Ibu lakukan pada malam hari ini. Saya sebelum kita penutupan nih Bu, untuk di siklus 1, saya ingin melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Ihram sebagai pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Kalau saya sih di sini saya merasa bahwa saya telah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur ya, alur Tirta yang mana saya eh, menentukan tujuan pembicaraan saya di awal, kemudian mengidentifikasi, selanjutnya menanyakan rencana aksi, kemudian bagaimana menentukan tanggung jawab atau komitmen dari coach yang saya coaching pada saat ini. Iya, Ibu. Masya Allah, luar biasa ya, Bu ya. Setelah saya amati tadi sebagai supervisor terkait proses coaching yang Ibu laksanakan itu sangat sudah luar biasa, Bu. Karena Ibu sudah mengikuti atau melakukan sesuai dengan alur Tirta, yang dimana juga sudah Ibu berhasil menggali atau memberikan kehadiran penuh terhadap coach Ibu
serta pada saat proses coaching itu. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya Ibu bisa lebih ditingkatkan lagi dan bisa berjalan dengan baik. Eh, untuk yang kedua Bu nih, pertanyaan saya adalah apa yang kira-kira Ibu harapkan ke depannya untuk Ibu bisa kembangkan setelah melakukan proses coaching malam ini? Tentu saja saya sebagai seorang calon guru penggerak, tentunya saya akan terus belajar bagaimana bisa menjadi seorang coach yang memang bisa memberikan proses coaching itu dengan alur tirta yang sebagaimana mestinya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan kehadiran penuh, dan memberikan menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Dan tentunya bagaimana saya bisa memberikan teknik rasa ya untuk coach saya agar uh, coach yang saya sedang coaching ini bisa dengan nyaman menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang terjadi pada dirinya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Luar biasa sekali terkait apa yang Ibu telah laksanakan pada malam hari ini. Mungkin demikian observasi yang bisa saya lakukan untuk malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mungkin kita lanjutkan ke siklus yang kedua, Bu ya. Yang dimana eh, saya sendiri akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Ihram sebagai coachee, dan Pak Andi sebagai supervisor. Mungkin saya tutup untuk siklus satu ini. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sebelumnya serahkan kepada Pak Andis. ya, terima kasih banyak Bu Fitri atas bantuannya. Eh, Baiklah, eh, untuk kali ini saya akan menjadi supervisor atau observer, dan Ibu Fitri akan menjadi coach, dan Ibu Ihram akan menjadi coach. Baiklah, saya langsung saja ya. Eh, Assalamualaikum, Bu Fitri. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya Pak hari ini? Andis. Alhamdulillah, Bagaimana? luar semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Jadi kali ini Bu Fitri akan menjadi coach ya terhadap Bu Ihram. Iya, Pak. Baiklah. Jadi eh, mengamati dan menilai sesuai eh, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari apa lagi eh, pada saat nanti Bu Fitri akan menjadi coach. Sebenarnya Pak, dalam proses coaching itu kan seperti yang kita ketahui ada beberapa prinsip sesuai dengan penerapan alur tirta. Kemudian di mana prinsipnya adalah memberikan presence atau kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Mungkin itu Pak. Oke. Selanjutnya kira-kira yang paling spesifik itu ya, atau ya, kompetensi apa yang paling spesifik kira-kira yang Bu Fitri akan lakukan pada menjadi coach. Baik Pak, mungkin kalau berbicara terkait spesifikasi, lebih yang prinsip yang saya harapkan lebih spesifik itu kepada bagaimana menggali informasi untuk dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach, sehingga coach bisa enjoy dan nyaman dalam mengutarakan potensi-potensi yang dia miliki dalam penyelesaian masalah itu, Pak. Ya, makanya jadi ada saya bobot mungkin, kemudian itu ya indikatornya membuat coachnya merasa lebih nyaman sehingga bisa menjawab dengan terbuka dan luas. Iya.
Kemudian indikator yang ingin dicapai kira-kira apa saja ini? Tentunya Dari Pak penelitian dan adalah di mana proses coaching ini bisa memberikan solusi ataupun apa namanya rencana terkait aksi yang akan dilaksanakan oleh coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi sehingga dia bisa berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan ke depannya, Pak. ya, amin amin. Baiklah Ya. Bu Fitri ya, mungkin Oke. sampai di situ saja ujian saya. Saya serahkan sama Ibu Fitri. Ya. Selamat menjadi coach untuk Ibu kami sebagai coach. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Andis atas kesempatannya. Baik, saya mulai untuk proses coaching malam ini. Selamat malam Bu Ihram, apa kabar? Maaf nih Bu Ihram, termute. Ya, oke. Selamat malam juga Bu Fitri. Alhamdulillah sehat ini. Bagaimana kalau Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu Ihram, Masya Allah. Bumi bercahaya sekali ya malam ini. Masya Allah. Bu Fitri ada waktu lowong enggak nih? Ya, Alhamdulillah ini saya ada sedikit waktu sekitar 15 sampai 20 menit nih Bu Ihram. Mungkin ada yang ingin Ibu Ihram sampaikan atau ceritakan. Boleh Bu, silahkan. Iya Bu Fitri, sebenarnya saya meminta waktunya Bu Fitri ini Ya. karena ada sedikit kegundahan di hatiku dan saya merasa saya butuh seseorang ini yang bisa membantu saya bagaimana mengarahkan diri saya agar bisa terlepas dari kegundahan ini. Masya Allah, iya silahkan Ibu Ihram, silahkan. Semoga Baik. percakapan kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Tapi sebelumnya Bu Ihram, apa apa harapan Ibu Ihram terkait percakapan kita pada malam hari ini? Ya, harapan saya dari percakapan ini saya bisa eh, mendapatkan solusi ya dari apa yang menjadi permasalahan saya di mana pada saat ini eh, saya mendapatkan satu kondisi yang mana ketika eh, pergantian jam di sekolah Oke. di dalam kelas ini siswa itu saya susah agak fokus kembali ke Oke. mata pelajaran yang akan saya bawakan. Oh, baik Ibu. Nah, berbicara terkait fokus siswa, Bu, eh, apakah fokus siswa Ibu ini kira-kira menurut Ibu dia berada kesadarannya itu hingga berada di level mana, Bu? Kalau kita range dari angka 1 sampai 10. Eh, Kalau setelah pergantian jam ya, Ya. setelah pergantian jam ini biasanya range-nya itu bisa jadi 4 atau 5, apalagi Oke. terlebih lagi jika misalkan dia habis mengikuti pembelajaran yang membutuhkan energi lebih seperti olahraga misalkan. Baik, Ibu. Nah, Ibu mengatakan masih kesadaran siswa itu masih ada di level 5. Nah, menurut Ibu apa yang Ibu inginkan, kesadaran seperti apa yang Ibu harapkan dari murid Ibu sehingga Ibu merasa bahwa oh ternyata pembelajaran saya ini sudah dianggap baik. Saya berharap bahwa siswa ini bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran dan tentunya saya berharap juga siswa ini bisa aktif dalam proses pembelajaran agar terjadi proses pembelajaran yang baik yang mana tujuan pembelajaran saya bisa tercapai ke anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Baik, Ibu. Nah, menurut Ibu kondisi bagaimana yang terjadi saat ini terhadap murid Ibu yang demikian itu? eh, saya merasa bahwa
kondisi itu dia merasa membutuhkan waktu ya, waktu untuk bisa sejenak eh, beralih dari pembelajaran yang sebelumnya ke pembelajaran yang setelahnya. Oke, baik Ibu. Ibu mengungkapkan bahwasanya memang murid-murid Ibu itu memerlukan apa waktu jeda, Bu ya, Iya. sebelum dia melanjutkan terus aktivitasnya di sekolah, apalagi mungkin memang aktivitas sebelumnya itu lebih padat ataupun dia membutuhkan energi yang lebih. Nah, sekiranya Bu, jika demikian, bagaimana Ibu bisa memberikan jeda atau ruang kepada murid Ibu sehingga dia bisa eh, berfokus kembali saat pembelajaran selanjutnya, Bu? Ah, begini, di pembelajaran saya kan apalagi terkhususnya di mata pelajaran matematika ya, Iya. eh, di sini kita eh, anak siswa itu harus membutuhkan fokus yang lebih dalam menerima materi. Nah, jadi yang saya rasa yang ingin saya lakukan itu adalah saya ingin menuangkan eh, sebuah metode ya di dalam RPP saya agar bisa menjadi eh, bagian agar siswa ini bisa fokus ya bisa jadi dengan melakukan teknik stop ya di mana kita memberikan eh, arahan ke siswa bagaimana dia berhenti sejenak, kemudian kembali fokus, kemudian bagaimana dia bisa melanjutkan eh, rencananya seperti itu. Pembelajarannya ya, Bu. Pembelajarannya iya. Iya, Masya Allah, luar biasa, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, setelah Ibu menerapkan seperti tadi yang Ibu paparkan bahwasanya ingin memberikan jeda atau ruang kepada murid Ibu dengan menggunakan metode stop nih, Bu. Eh, Kondisi yang Ibu harapkan terhadap peserta didik Ibu tadinya kan dari 5 nih, Bu. Nah, levelnya mau ditingkatkan kemana nih, Bu? Ya Dari tentunya, 5 ini. mm, ya tentunya saya pasti berharap setelah siswa saya ini bisa sedikit meningkatkan kefokusannya. Saya berharap bahwa dengan melakukan teknik stop ini dalam proses pembelajaran saya, ini bisa meningkat menjadi 8 atau 9, Bu. Wah, iya, Bu. Apakah Bu ada yang Ibu pernah contoh atau saksikan secara langsung terkait penerapan metode stop ini yang bisa membangkitkan kembali fokus dari murid sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bu? Tentu saja ada, Bu, dan itu Oke. terjadi ke diri saya sendiri, di mana pada saat saya salah satu penerapannya, kita sebagai calon guru penggerak ya pernah di dalam kegiatan lokakarya itu kita lakukan, dan ternyata betul itu bisa memberikan efek yang sangat luar biasa untuk diri kita, bagaimana bisa kembali memfokuskan diri kita pada tujuan awal kita, kemudian bisa memberikan rasa tenang untuk diri kita dan terus melanjutkan eh, eh, pembelajaran kita. Seperti itu, Bu. Oke, baik, Bu. Luar biasa, Bu, ya. Masya Allah. Jadi memang eh, untuk memberikan ruang jeda kepada murid memang dibutuhkan strategi-strategi yang bisa mengembalikan fokus agar pembelajaran kita bisa berlanjut. Nah, menurut Ibu, kapan rencana Ibu akan laksanakan ketika Ibu, kan tadi Ibu sudah berpikir atau sudah mengutarakan bahwasanya teknik stop ini sudah ada efek atau sudah Ibu saksikan efeknya. Nah, jadi kapan Ibu bisa terapkan ke muridnya Ibu untuk bisa memberikan perbaikan dalam pembelajaran, Bu? Tentu saja secepatnya, Bu ya. Apalagi kita tahu bahwa lebih cepat lebih baik agar Masya semua Allah. iya, agar semuanya itu bisa juga berimbas ke siswa kita apa yang
kemarin saya rasakan bisa terasakan juga di siswa saya, sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi agar bisa kembali meningkatkan kefokusan siswa dalam proses pembelajaran, terkhususnya lagi dalam pembelajaran matematika yang memang butuh konsentrasi lebih. Betul sekali, Bu. Maka dari itu, apakah Ibu butuh atau ada orang lain yang ingin Ibu jadikan sebagai peran, sebagai rekan untuk bisa melakukan atau menerapkan metode STOP ini, Bu? Ya tentu saja Bu, pasti saya akan membutuhkan orang lain, yaitu eh, rekan sejawat. Bagaimana hal ini bisa saya eh, kolaborasikan dengan teman-teman juga. Saya bisa sampaikan bahwa ada loh teknik yang seperti ini yang bisa kita gunakan agar kita bisa eh, menemukan kembali kefokusan siswa peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, betul, Bu. Berarti memang seperti yang Ibu ungkapkan bahwasanya kolaborasi dengan rekan sejawat itu ataupun berbagi praktik baik juga akan memberikan imbas sehingga murid-murid kita akan merasakan hal yang sama dan perlakuan yang sama, Bu ya. Jadi komitmen apa yang Ibu akan teguhkan atau yang akan Ibu pegang sebagai landasan evaluasi Ibu setelah melakukan penerapan strategi atau metode STOP ini? Ya, komitmennya ya pasti saya akan secara konsisten melaksanakan hal tersebut. Karena dengan konsisten melaksanakan itu, tentu saja itu akan berdampak positif ke sosial dan emosionalnya siswa. Kemudian saya juga berkomitmen agar eh, pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional ini bisa saya terapkan secepatnya di RPP saya, agar itu menjadi salah satu acuan bagi saya agar meningkatkan lagi potensi saya atau kompetensi saya dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu. Berarti secara garis besar hal yang ingin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang paling utama adalah eh, mengintegrasikan antara pembelajaran yang sosial sosial emosional itu dengan pembelajaran intrakurikuler Ibu di sekolah. Iya. Wah, luar biasa, Bu ya. Semoga apa yang Ibu harapkan ataupun rencana aksi serta komitmen yang akan Ibu laksanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Semangat, Bu Ihram, jangan Ya, pantang siap menyerah Bu, ya. siap Bu, siap. Ya, sehat-sehat selalu bersama calon adik bayinya. Iya Masya Bu, Allah. Masya Allah, terima kasih Bu. Nah, sekarang Bu, yang akhir nih, sebelumnya, apa perasaan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah meluapkan atau menceritakan sharing terkait permasalahan peserta didik Ibu yang kurang fokus saat jeda pembelajaran? Eh, saya sangat lega Bu, saya sangat merasa senang, saya merasa puas karena dengan bercerita dengan Ibu Fitri ini bisa membuat kegundahan yang di hati saya bisa menjadi sebuah solusi yang akan saya, insya Allah akan saya terapkan di proses pembelajaran saya setiap harinya. Iya, baik. Terima kasih Bu atas apa namanya solusi atas sharing yang Ibu lakukan pada malam hari ini. Semoga tujuan baik ataupun rencana-rencana baik yang kita akan laksanakan dalam eh, pembelajaran ke depannya itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Ihram. Semangat Bu Ihram, Masya Iya, Allah. terima kasih juga ya Bu Fitri karena telah bersedia mendengarkan cerita saya dan Iya tentunya Bu dengan Ihram. dengan apa yang Ibu Fitri sampaikan ke saya itu bisa membuka pikiran saya.
Insya Allah, Alhamdulillah. Ya, saya akhiri Bu ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ihram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baiklah, Alhamdulillah Pak. jadi Yes. iya, alhamdulillah. Jadi saya mengamati tadi sudah sangat luar biasa ya, bagaimana eh, coach coachnya betul-betul memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot dan sepertinya coachnya merasa nyaman ya dan ada solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, baiklah Bu Fitri. Jadi ada beberapa mungkin yang saya akan tanyakan sama Bu Fitri setelah melakukan eh, coaching sebagai coach dari coaching tadi. Iya. Kira-kira apa saja ini yang sudah dilakukan dan diamati pada eh, coaching tadi terhadap Bu Ihram? Yang saya amati Pak, Alhamdulillah semua alur prinsip ataupun apa namanya metode yang diharapkan dalam coaching ini terlaksana, khususnya terkait dengan alur tirta, yang dimana yang pertama kami ataupun saya sebagai coach dan Ibu Ihram sebagai coach telah menyepakati terkait tujuan dari pembicaraan kami yang dimana mencari solusi terkait siswa ataupun murid yang mengalami kurang fokus ketika adanya pergantian jam pembelajaran. Kemudian diidentifikasi masalah di sini saya bisa menggali lebih dalam terkait informasi ataupun masalah yang Ibu Ihram alami terkait mengapa demikian, apa penyebabnya, dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan oleh Ibu Ihram. Kemudian yang ketiga adanya rencana aksi yang telah dipaparkan oleh Ibu Ihram tadi dengan menggunakan metode STOP sesuai dengan pembelajaran sosial emosional yang dapat insya Allah dapat memberikan dampak ataupun efek kepada murid ketika dia ingin melanjutkan pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya adalah tanggung jawab ataupun komitmen yang dipaparkan oleh Ibu Ikram itu sangat sudah luar biasa sehingga bisa menerapkan teknik stop ini sebagai atau integrasi terkait pembelajaran ya intrakurikulernya di sekolahnya, Pak. Mungkin itu. Iya, iya, luar biasa ya. Jadi ini mungkin juga akan merupakan satu masukan maupun motivasi buat saya mungkin bisa untuk bisa menerapkannya di sekolah dan Hmm. membagikannya ke teman-teman di rekan teman sejawat saya. Iya, insya Baiklah untuk Allah. pertanyaan berikutnya kira-kira nih Iya. dari coaching yang Ibu Fitri lakukan, apa yang perlu dikembangkan dalam coaching yang telah dilakukan tadi? Tentunya Pak, ya itu bagaimana terus berkomitmen dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa memaparkan apa yang dia rasakan secara terbuka tanpa harus memberikan judgement atau istilahnya mm, menghakimi, menyalahkan ataupun memberikan rasa tidak nyaman terhadap Koci itu, Pak. Baik. Kemudian yang pertanyaan terakhir, kira-kira Ya. dari beberapa kompetensi Iya. menurut Bu Fitri itu yang paling penting itu untuk dikembangkan dalam coaching itu kira-kira apa? Kalau kita berbicara terkait kepentingan, mungkin semua prinsip ataupun alur dalam proses coaching itu sangat penting, Pak ya. Karena tanpa adanya alur ataupun step secara berkesinambungan, maka proses coaching itu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga kalau kita ingin memahami terlebih dahulu apa yang ingin kita eh, bicarakan untuk mencari solusi ya tentunya memang mengetahui dulu tujuan dari alur pembicaraan kita karena tanpa itu mungkin saja pembicaraan kita nantinya tidak ada solusi yang kita bisa temukan dan juga akan ceritanya lebih mengelantur kemana-mana Pak tanpa adanya urutan ataupun acuan yang tepat dalam menjalani proses coaching ini. Iya, sepakat Bu Fitri. Terima kasih banyak Iya, jawabannya. Ya.
mungkin sudah sampai di sini dulu untuk siklus kedua. Kemudian Alhamdulillah. siklus Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk ke siklus ketiga, di mana Bu Ihram akan bertindak sebagai supervisor atau observer. Kemudian saya sendiri bertindak sebagai coach, dan Ibu Fitri kembali bertindak sebagai coach. Jadi Baik. dipersilahkan buat Bu Ihram untuk menjadi uh, supervisor ataupun sebagai observer. Silakan Bu Ihram, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pandi Swaib. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ya, wabarakatuh. alhamdulillah sekarang kita ada di siklus 3 ya. Di sini saya berperan sebagai eh, observer, kemudian atau supervisor, kemudian Pak Andi Swai selaku coach dan Ibu Fitri sebagai coachee, ya. Ah, baik, sebelumnya di sini sebelum kita melaksanakan proses coaching, mungkin saya akan melakukan dulu proses praobservasi ya. Bagaimana Pandi Swaib? Siap, siap, Oke, siap Bu Ihram. baik. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pandi Swaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sampai hari ini masih sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini Pandisweb akan melaksanakan proses coaching ya. Ya, siap, siap. Ya. Oke, kira-kira menurut Pak Andi Swaib indikator apa yang ingin dicapai pada proses coaching ini? Jika ingin saya capai itu bagaimana saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana kunci saya akan nyaman dan bisa terbuka dengan masalah yang dihadapinya. Oke. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi coaching yang kita ketahui, eh, kompetensi apa yang ingin Pandisweb kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi ini memberikan pertanyaan yang berbobot pada Pertanyaan yang coach. berbeda. Oke, baik. Mungkin dengan seperti itu, eh, terus apa yang ingin Pandisweb gali dari proses coaching ini? Bagaimana saya bisa apa eh, mungkin bisa membantu kunci saya untuk mendapatkan eh, solusi dari masalah yang dihadapi. Bagaimana dia sangat terbuka mengungkapkan masalahnya dan bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Semoga proses coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan saya mungkin persilahkan kepada Pak Desoy melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Bapak lakukan apakah sesuai dengan alur yang semestinya dalam proses coaching yaitu alur tirta ya. Dan satu harapan bahwa Pandisweb bisa memberikan kompetensi, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Ihram. Ya, Saya ambil alih untuk menjadi coach dalam siklus 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Fit? Kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sehat, masih diberi nafas. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Kok murung nih saya lihat mukanya ada apa? Ada masalah ya? Ya nih Pak, apakah Bapak ada waktu nih untuk mendengarkan cerita saya malam ini? Ada, insya Allah. Apa Oke. nih Bu? Gini Pak, apa namanya? Kan di sekolah saya ini, khususnya untuk di tahun ajaran baru ini nih sudah hari keempat untuk pembelajaran efektif ya Pak. Nah, saya melihat
khususnya untuk di kelas 9 itu banyak sekali, hampir ada beberapa siswa yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, Pak. Contohnya misalnya kan di sekolah saya itu yang kelas 9 itu masuk jam 7.30. Nah, sedangkan biasanya itu mereka datangnya itu terlambat 15 menit, Pak. Nah, dan ini hampir tiap hari mereka lakukan. Saya amati di 4 hari terakhir ini memang eee, orang yang sama melakukan kesalahan yang sama, yaitu terlambat datang ke sekolah. Nah, itu yang membuat apa namanya, kegelisahan terhadap saya yang saya harus memberikan perubahan kepada murid saya ini agar bisa menjadi lebih baik ataupun on time datang ke sekolah, Pak, begitu. Ya, benar benar. Jadi masalahnya bahwa, sudah minggu keberapa ya, itu ada beberapa siswa yang terlambat. Kira-kira, harapan harapan Bu Fit terhadap siswa yang demikian itu, bagaimana Eee, seharusnya? Tentunya, Pak, dalam dunia pendidikan formal yang kita harapkan itu selalu adalah di mana adanya eee, penaatan atau taat aturan, Pak. Jadi saya sangat berharap siswa-siswa saya itu bisa lebih taat, lebih disiplin ketika hadir di sekolah dan jangan terlambat lagi, Pak, begitu. Ya, betul betul. Kalau, demikian, kalau misalnya kita beri, apa, range ya, levelnya Oke. itu kondisi kondisi keterlambatan siswanya Bu Fitri itu dia berada di level berapa kalau dari level 1 sampai 10? Nah, kan kalau ini kita berbicara, hal-hal yang buruk, berarti, ini siswa saya saat ini tuh sudah ada di range 8, Pak, karena kan keterlambatannya sudah hampir tiap hari. Nah, yang di mana itu kan tidak baik untuk diri mereka, karena sudah Ya, sering. betul Iya. betul. Jadi kita mengharap bahwa, eee, levelnya itu bisa turun ya Iya, ke betul, depannya, karena ini kan hal yang, apa namanya, hal yang negatif yang dilakukan negatif, oleh iya betul siswa saya, betul. Pak. Iya. Jadi sikap-sikap negatif itu kira-kira, Bu Fitri mengharapkan tahun ini atau semester ini mungkin range-nya bisa turun sampai level berapa dari Kalau bisa kondisi sih, Pak, siswa dari range 1 itu ya ke 1 aja, Pak, ataupun bahkan sa tidak ada. Iya, maksudnya sampai setidaknya nol ya iya, setidaknya maksudnya harapannya? perilaku iya, perilaku-perilaku yang Eee, negatif ini bisa kalaupun mhm, tidak berkurang, maksudnya minimal berkurang, ya kalau bisa tidak ada, Pak. ya ada betul betul sekali itu harapan Bu Fitri ya semoga Iya. semester ini siswanya sudah tidak ada lagi yang terlambat dengan Iya. alasan-alasan yang tidak penting. Kemudian kira-kira kalau kita melihat kondisi seperti itu, apa sih yang sebenarnya harus harus kita lakukan sebagai guru mereka? Mungkin Pak, perlu digali dulu, apa alasannya mereka sehingga mereka datang terlambat. Karena memang, Mmm, apa namanya, ketika saya melakukan komunikasi terhadap anak ini yang sering melakukan, keterlambatan itu, sebagian besar itu jawaban mereka itu selalu terlambat bangun. terlambat bangun ya. Iya, Betul eee, betul betul. sehingga Jadi jadi saya biasa tanya, "Kenapa bisa terlambat bangun?" Ya, jawaban mhm, mereka, "Ya karena main HP." Begitu, Pak. main HP, betul. Jadi setelah itu kita bisa sudah mengetahui ya, bahwa kondisi membuat siswa terlambat itu mungkin utamanya dari main HP. Sehingga Iya dia terlambat bangun, sehingga dia otomatis terlambat ke sekolah. iya, betul. Eee, kira-kira apa yang dilakukan lagi lebih spesifik begitu supaya anak itu bisa cepat tidur atau tidak melakukan main HP, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh guru sebagai pendidik? Eee, Dulu, Pak, apa namanya, kan di dalam pendidikan, guru penggerak ini kita pernah diajarkan tentang,
apa namanya, proses penyelesaian masalah menggunakan, segitiga restitusi, Tiga Pak. restitusi Ya. ya. Nah, itu yang, apa namanya, sekarang saya coba akan, laksanakan ke mereka, terkait bagaimana, menemukan solusi terkait permasalahan mereka terlambat hadir itu. Tapi memang Hmm. Pak, apa namanya, pernah saya lakukan, 1 kali itu di anak yang laki-laki ini yang memang keterlambatannya itu sudah 3 kali berturut-turut dan tiap hari, Hmm. itu memang ketika validasi tindakan yang salah itu Validasi dia ya. mengakui. Dia Hmm. mengakui kesalahan yang dia lakukan karena Hmm. dia bilang, dia sering terlambat bangun karena main game, sampai Hmm. larut malam, sehingga paginya susah bangun. Nah, jadi saya Hmm. tanya, apa yang, apakah itu salah atau tidak? Nah, dia menjawab, "Iya, itu salah karena Salah betul. dia mengganggu, eee, apa namanya, aktivitasnya di sekolah untuk besoknya." Jadi, tapi, besoknya terulang lagi, Pak, begitu. Besoknya dia tetap datang terlambat. Jadi saya rasa mungkin memang, penerapan segitiga restitusi itu tidak bisa dilaksanakan secara instan. Mungkin memang perlu waktu, sehingga ada dampak atau perubahan yang bisa dialami oleh, murid itu, Pak. Iya, betul-betul sekali, luar biasa Bu Fitri ya. Kalau saya dengar ceritanya, kemudian saya dengar eh, yang sudah Bu Fitri lakukan terhadap siswanya yang apa sering terlambat, itu sangat sudah luar biasa sekali dan bisa menjadi mungkin masukan dan motivasi buat kami juga sebagai guru. Iya, Jadi kalau jadi ada juga yang saya lihat bahwa memang penggunaan segitiga restitusi itu tidak secara serta-merta merubah, perilaku siswa itu yang negatif langsung jadi positif ya secara permanen. Jadi iya, ya jadi mungkin perlu kesabaran, perlu apa lagi, terus, melakukan segitiga restitusi itu di mana nanti mungkin siswanya bisa apa, dengan sering diingatkan, insya iya, Allah dengan doa juga mungkin insya Allah ke depannya mungkin siswanya akan terbiasa dan mungkin sudah tidak terlambat lagi, iya, mungkin. Pak, semoga Insyaallah, ya. ya. Jadi kita sebagai guru tidak pernah jangan pernah putus asa. Semangat ya Bu Iya, Fit ya. insyaallah, Pak, insyaallah. Ya, jadi dari ceritanya Bu Fitri ini bahwa sudah melaksanakan ya, segitiga restitusi terhadap siswanya. Kira-kira terhadap siswa lain itu kapan dilaksanakan? Kalau ada siswa atau sudah semuanya dilaksanakan terhadap siswa yang terlambat? Belum, Pak. Memang, ini saya belum, secara konsisten melaksanakan karena memang, apa namanya, saya juga perlu mengetahui secara lebih rinci lagi apakah memang, Ya, penerapan dari segitiga restitusi ini betul-betul memberikan, efek kepada, murid yang, melakukan kesalahan. Sehingga memang saya perlu dulu adanya observasi, Pak. Jadi memang, ya, untuk melakukan di, semua siswa yang bermasalah atau yang terlambat tadi itu belum. Tapi saya pernah melakukan, sekali kepada siswa yang, sering melakukan keterlambatan selama 3 hari berturut-turut. iya. Jadi, eee, belum secara sepenuhnya dilaksanakan ya, Iya, tapi sudah pernah dilaksanakan dan memiliki hasil mungkin tapi tidak permanen iya. dampaknya terhadap siswa tersebut. Ya, oke. Jadi kira-kira kalau misalnya Bu Fitri itu mengadakan segitiga restitusi, kira-kira melibatkan siapa saja yang bisa dilibatkan, dalam, program segitiga restitusi itu? Tentunya Pak, kita tidak bisa, apa namanya, terlepas dari izin pimpinan terlebih dahulu. Yang di mana memang, perlu adanya komunikasi yang terarah terkait, kami sebagai guru dan, kepada pimpinan serta, komunikasi dan kolaborasi, kepada rekan sejawat, Pak. Jadi memang, saya berharap, seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya ini bisa sama-sama, memperbaiki murid-murid yang bermasalah itu melalui penerapan segitiga restitusi dan, tidak mengharapkan perubahan secara instan, Pak.
Ya, betul-betul sekali luar biasa Bu Fit ya. Jadi Iya, mungkin dengan kita memasuki apa mengikuti guru penggerak, kita iya, mengetahui ternyata ada nih untuk apa program yaitu segitiga restitusi iya, bagaimana siswa yang berperilaku negatif bisa positif. Tapi kita betul. harus menularkan ilmu kita itu semua kepada semua stakeholder di sekolah kita ya, gitu ya. Siap, siap. Iya, betul Jadi sekali, kita Pak. iya, jadi secara tidak langsung bahwa eh, siswa itu merasa diperhatikan dan juga semua guru kompak untuk melakukan itu. Dan Iya, mungkin itu bisa akan apa lagi bisa mungkin apa dari pengharapan Bu Fitri yang tadi yang dari 8 iya. levelnya itu bisa menurun mungkin menjadi 0 seandainya mungkin semua guru melaksanakan segitiga restitusi itu ya. Iya, Pak, itu yang memang Ya, menjadi harapan saya ketika harapan saya betul. adanya tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang Hmm, negatif, itu bisa negatif, lebih menurun ataupun bahkan menurun betul. hilangkan. Iya, Dihilangkan dengan iya, apa dengan terlibatnya semua stakeholder yang ada di iya, sekolah. Otomatis akan lebih cepat mungkin tercapai cita-citanya Bu Fitri untuk levelnya itu menjadi 0 di sekolahnya. Amin. iya. Kemudian kira-kira komitmen yang Bu Fitri lakukan terhadap program itu apa? Kalau komitmen tentunya memang saya berharap ini bisa diterapkan di segala situasi, terutama pada saat eh, pemecahan masalah ataupun menggali masalah yang ada pada peserta didik. Jadi saya berharap tadi semua stakeholder yang ada di sekolah itu bisa sama-sama Hmm, berpegang teguh untuk menerapkan budaya kebaikan ini sehingga hmm. murid kami itu bisa menjadi lebih baik dalam pembelajaran ke depannya, Pak. Ya, betul-betul sekali. Jadi mungkin kalau kita apa lagi menularkan program baik ini ke harap semua guru, apalagi kepala sekolah mendukung, otomatis mungkin akan lebih cepat tercapai ya dari level 8 itu akan menjadi 0 pastinya. Seandainya mungkin guru-guru menerapkan segitiga restitusi ini. Iya, insya Nah, Allah, Pak. Allah ya, semoga ya. Jadi dari coaching yang kita lakukan Bu Fitri, bagaimana perasaan tak sekarang sehingga sesudah mengungkapkan masalah dan mendapatkan sendiri solusinya, perasaannya bagaimana sekarang? Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Saya di apa ya, seperti recharge atau istilahnya diberikan kekuatan sehingga bisa menerapkan apa yang sudah menjadi potensi dari saya itu terkait program yang akan saya laksanakan Hmm. dalam pemecahan masalah dari murid saya itu bisa terlaksana. Jadi memang pentingnya akan komunikasi Ya, yang positif itu memang sangat luar biasa dampak positifnya, Pak. Itu sangat terasa malam ini ketika kita melaksanakan proses percakapan seperti ini, Pak. betul-betul. Terima kasih banyak Bu Fitri atas pembahasan, pembicaraan malam ini. Semoga saya juga sih dan ya Iya. menyebarkan program-program ini ke stakeholder teman sejawat saya, terutama ke kepala sekolah saya, agar menerapkan program ini sehingga mungkin apa yang kita harapkan perlakuan yang positif terhadap siswa bisa tercapai dengan baik. Amin ya rabbal. Amin, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak Andis, atas waktunya malam ini. Ya, terima kasih banyak Fit, sama-sama. Baiklah, mungkin saya akan menyerahkan kepada eh, supervisor ataupun observer Tabe Bu Ihram. Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ya praktek coaching yang dilakukan Pandisep hari ini, yang mana Pandisep sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coach, yang mana
Bu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang biasa terjadi dengan di siswa. Nah, di sini saya melihat Pak Andi Soeb telah melakukan praktik coaching dengan baik, yang mana telah mengikuti alur Tirta ya, mulai dari menentukan tujuan, menentukan tujuan di mana coach telah menentukan tujuan bersama coach, kemudian eh, identifikasinya yang mana coach bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coach merasa terbuka dalam menyampaikan isi hatinya, kemudian bagaimana juga bisa coach bisa mengeluarkan rencana yang ingin dia laksanakan dan tentunya tanggung jawab atau solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Pak Andi Soeb ya sebagai coach, kira-kira menurut Pak Andi Soeb indikator apa yang sudah berhasil Pak Andi Soeb laksanakan pada hari ini? Ya, terima kasih banyak Bu Iram. Jadi berdasarkan yang sudah saya lakukan coaching tadi itu, mungkin semua indikator sudah saya laksanakan. Yaitu pertama mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian present hadir sepenuhnya, dan juga membuat coach merasa terbuka dan nyaman dalam uh, memberikan permasalahannya. Baik, di sini tadi Pak Andi Soeb telah mengatakan di awal bahwa kompetensi khusus yang ingin Pak Andi Soeb tingkatkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Di sini saya melihat bahwa Pak Andi Soeb telah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Koci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi Koci dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal ya. Baik, menurut satu lagi pertanyaan dari saya, menurut Pak Andi Soeb, kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya setelah proses praktek Koci yang telah dilaksanakan hari ini? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan itu pertama mungkin yang selanjutnya yang saya kembangkan adalah bagaimana apalagi saya bisa hadir sepenuhnya dalam coaching tersebut sehingga hadir sepenuhnya dan juga bisa membuat nyaman coach dalam hal mengutarakan permasalahannya. Terima kasih ya Pak Soeb ya. Semoga kedepannya kita bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing Amin, amin, rabbal alamin. dalam proses coaching ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri telah Terima kasih banyak Bu dia Fitri. menjadi coach atas proses praktek coach hari ini. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk kita, di mana kita harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang memang sebaiknya dilaksanakan dalam proses coaching, yaitu mengikuti alur Tirta dan kemudian menyelipkan rasa di dalamnya agar coach kita bisa merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan sebagai coach. Mungkin saya rasa proses praktek coaching hari ini kita tutup ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga kembali.
Mana Miko dong?